Nunggu baru pengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir dalam rangka berbagi cerita pengalaman di kelas. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berbagi pengalaman, insya Allah pengalaman yang baik kepada teman-teman semuanya. Semoga pengalaman dari apa yang sudah kita alami ini dapat memberikan inspirasi khususnya bagi saya pribadi. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman tentang pembelajaran berdifferensiasi sesuai dengan rekomendasi dari hasil survei ya, dari hasil survei observasi yang sudah dilakukan kemarin, yaitu pembelajaran berdifferensiasi. Baik, tanpa cepat-cepat, kalau biasanya orang tanpa berlama-lama, kalau saya tanpa cepat-cepat, kita mulai saja. Yang pertama, apa itu berdifferensiasi? Jadi, pembelajaran berdifferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar dan minat. Kemudian pembelajaran berdifferensiasi tidak hanya berfokus pada pembelajaran, tetapi juga berfokus pada proses dan konten ataupun materi. Selanjutnya, macam-macam pembelajaran berdifferensiasi. Ada beberapa macam. Yang pertama, berdifferensiasi konten. Jadi pembelajaran berdifferensiasi konten. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi proses. Dan yang ketiga, pembelajaran diferensiasi proyek. Jadi ada tiga macam. Kemudian, apa aspek-aspek dari pembelajaran berdifferensiasi itu? Yang pertama, ini dia, yaitu aspek kesiapan. Jadi biasanya orang itu sebelum belajar kita identifikasi dulu sampai seberapa jauh kesiapan seperti ini. Dan yang kedua, aspek minat. Jadi seberapa besar minat anak terhadap materi yang kita sampaikan. Nah biasanya ini kita identifikasi dari awal. Dan yang ketiga, aspek kebutuhan siswa. Jadi aspek yang ketiga ini sangat mempengaruhi belajar siswa. Karena biasanya kalau seorang peserta didik itu tidak merasa perlu terhadap sesuatu yang dia pelajari, biasanya minat belajarnya menjadi rendah. Baik, kita lanjut. Kemudian, mengapa sih kita harus berdifferensiasi? Nah, ini alasannya. Jadi ada beberapa gaya belajar dari peserta didik yang biasa kita hadapi di kelas, sehingga mempengaruhi kita harus mengambil model seperti apa dalam pembelajaran. Yang pertama, ada gaya belajar peserta didik itu yang visual. Kemudian yang kedua, ada yang verbal. Jadi orang atau peserta didik itu mudah memahami sesuatu dari apa yang orang bicarakan. Kemudian yang ketiga, ada gaya belajar audio atau auditory kalau tidak salah ya. Nah ini orang bisa memahami atau mudah memahami sesuatu dari apa yang dia dengar. Dan yang keempat adalah gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu orang bisa memahami sesuatu itu dari gerakan-gerakan. Nah untuk itu agar pembelajaran ya, agar pembelajaran yang kita lakukan dalam suatu kelas itu bisa diterima oleh seluruh peserta didik yang ada di situ, maka kalau bisa kita sebelumnya sudah memetakan seperti tadi yang disampaikan oleh teman kita.
ada gaya belajar audio kelompokan, gaya belajar verbal kelompokan, audio kelompokan, dan juga kinestetik. Tapi ada pula kalau menurut pemahaman saya tidak perlu dikelompokkan, tetapi dalam suatu kegiatan itu kita kemas sehingga audionya ada, visualnya ada, kinestetiknya ada, termasuk verbalnya juga ada. Nah itu nanti yang akan saya bagikan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana perencanaan pembelajaran berdifferensiasi? Ini dia, meliputi yang pertama identifikasi kebutuhan peserta didik. Jadi sebelumnya kita harus bisa memetakan peserta didik. Yang kedua, menentukan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi setelah kita petakan mana yang audio, mana visual, mana yang kinestetik, mana yang verbal. Nah, berikutnya baru kita mempersiapkan bagaimana model pembelajaran yang kita lakukan terhadap gaya belajar yang demikian. Kemudian yang ketiga, menyusun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Kemudian teman-teman ini dokumentasi yang kemarin sudah saya coba praktekkan di kelas. Ini dia. Ketika itu saya mencoba atau saya mempraktekkan untuk pembelajaran bangun datar. Untuk memberikan materi bangun datar sehingga dalam satu kegiatan itu bisa diterima oleh 4 macam gaya belajar yang ada, maka ketika itu aku coba memanggil beberapa orang, masing-masing orang untuk memegang satu bentuk, satu contoh dari itu bentuk bangun datar. Kemudian sambil menunjukkan masing-masing bangun datar yang dia pegang, di sini kita iringi dengan lagu bangun datar. Jadi kita iringi dengan lagu bangun datar, anak sambil menyanyi, anak sambil menunjukkan dalam nyanyian itu apa yang dia sebutkan. Ya, saya yakin lah Bapak Ibu teman-teman itu paham bagaimana nyanyiannya. Bangun datar. Jadi di sana kita iringi dengan musik, semuanya itu bernyanyi. Nah yang di depan itu menunjukkan model bangun datar yang sedang disebutkan dalam nyanyian. Jadi ini dokumen. Baik, terakhir umpan balik. Ini umpan balik yang sudah kita ambil. Ini yang pertama ini ada Nadine, ini ada Salvana, satu lagi ini ada Al-Kalimi. Dari umpan balik ini sepertinya mereka lebih positif dengan menggunakan model pembelajaran yang memadukan dari 4 gaya belajar. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Demikian bagi pengalaman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.